pimpin doa dulu. Reza, silakan Nak. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah semuanya lengkap, Bu. Oke, baik, terima kasih ketua kelas. Oke. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK yang 1 Kota Raja? Cerdas dan beriman. Semangat ya, siap belajar? Ya. Terima kasih. Baik, siap belajar. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang baru. Setelah minggu lalu kita sudah belajar tentang perlakuan benih dan bibit ya, dengan perlakuan khusus. Nah, kira-kira siapa sih yang bisa bercerita tentang kegiatan kita minggu lalu? Ada yang masih ingat nggak kita praktek apa minggu lalu? Saya, Bu. Ya, Andi silakan. Jenis perlakuan yang kita praktikkan yaitu perlakuan secara fisik, kimia, dan mekanik. Oke, baik, terima kasih. Bagus sekali. Ada lagi? Nah, tanya selanjutnya nih. Kenapa bahan dan bibit itu harus diperlakukan? Ada yang masih ingat? Ya, Mila. Salah satunya untuk mempermudah proses pertumbuhan dan mematikan masa dormansinya benihnya, Bu. Masa dormansi ya. Nah, jadi salah satunya adalah mematikan masa dormansi. Masa dormansi itu kemarin masa tidur. Bahwa ternyata bibit dan benih itu bisa tidur, dia punya masa dormansi. Nah, materi kita hari ini materi yang tidak kalah menariknya dengan yang minggu lalu. Jadi Ibu berharap kalian fokus ya, fokus untuk pembelajaran pagi hari ini. Silakan dibuka materi yang sudah Ibu share minggu lalu pada WA grupnya. Nah, apa sih yang kita akan pelajari hari ini? Pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang menerapkan penanaman tanaman hias, dan yang kedua adalah melakukan penanaman benih dan bibit tanaman hias. Nah, apa sih tujuannya? Tujuan dari kita belajar ini ada dua, yaitu tujuan secara pengetahuan dan tujuan secara keterampilan. Ya. Melalui kegiatan pengamatan dan mencari informasi dari berbagai sumber, peserta didik mampu menentukan kriteria bibit tanaman hias secara tepat, benar, dan bertanggung jawab. Menentukan jenis-jenis media tanam tanaman hias secara tepat dan bertanggung jawab. Menentukan media tanam yang sesuai dengan tepat dan penuh rasa tanggung jawab. Melaksanakan penanaman bibit tanaman hias secara teliti dan penuh rasa tanggung jawab. Ibu berharap dari tujuan pembelajaran yang tadi disebutkan oleh teman-teman kalian, Ibu berharap nanti ada salah satu di antara kalian yang bisa menjadi ahli di bidang pertanian, khususnya di tanaman hias, atau menjadi seorang wirausaha di bidang tanaman hias. Kalian tahu nggak benteng sunflower? Tahu. Di mana benteng sunflower? Ada di benteng. Nah, dia usahanya apa di benteng sunflower? Ada bunga tanaman hias. Di sana itu yang memilikinya itu adalah alumni dari ATPH, namanya Pak Faisal. Sebelum kita lanjut, Ibu sudah kirim link di WA grup kalian. Kita akan retest dulu untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dasar kalian dalam pembelajaran hari ini. Silakan boleh dikerjakan mulai sekarang. Silakan jawab selanjutnya, jawab dengan jujur. Klik kirim, Ibu akan cek. Baik, semua sudah mengirimkan. Alhamdulillah ada di antara kalian yang sudah bisa meraba ya kemana arah pembelajaran kita hari ini. Oke, kalau gitu siapa yang punya tanaman hias di rumah? Bila tanaman apa anak punyanya? Bunga mawar, Bu. Bunga mawar. Ada lagi yang lain? Ada yang melati. Tadi media tanaman. Sekarang pernah nggak di antara kalian ada yang pernah menanam sendiri tanaman hias tapi hasilnya tidak optimal? Bocor itu. Ya, Grace, apa yang terjadi? belakang siswa. Kira-kira kenapa menurut kalian? Ya, Grace, silakan. Saya media tanam yang baik adalah media yang mampu menyediakan air dan unsur hara dalam jumlah cukup bagi pertumbuhan tanaman hias itu sendiri. Oke, baik, bagus sekali. Kita kasih aplaus. Apa sih perbedaan antara media tanam dengan bahan tanam? Yang media tanam ada yang bisa bantu Ibu?
Siapa? Anggun. Media tanam apa Anggun? Media tanam merupakan tempat atau wadah untuk menumbuhkan tanaman, tempat akar atau bakal akar tumbuh. Lalu kalau bahan tanam? Bahan tanam adalah bagian tanaman yang digunakan untuk memulai atau mengawali budidaya tanaman. Kalian saksikan video berikut ya. Hai semua, terutama buat teman-teman yang baru belajar menanam. Kalian tahu kan kalau media tanam itu banyak banget macamnya. Dan sebagai pemula, Bisa kalian simpulkan dari video jenis-jenis media tanam. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Tolong ya, silakan Eza. Dari video tersebut kita dapat melihat bahwa media tanam sangat banyak ragamnya atau jenisnya dengan harga sesuai dengan cara pendapatannya atau cara perolehnya, dari yang murah sampai yang mahal, baik yang alami maupun buatan. Oke, baik. Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk Eza. Setelah ini, Ibu akan membagikan kalian. Silakan masing-masing anggota kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mengambil media yang akan diamati bersama dengan LKPD. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan apa yang akan perlu kalian lakukan pada kegiatan kali ini. Setelah ini kita akan melakukan kegiatan pengamatan identifikasi jenis-jenis media tanam yang Ibu sudah sediakan. Nanti setelah ini kalian akan mengisi lembar LKPD. Silakan kalian nanti berdiskusi sesuai dengan literatur yang ada. Silakan boleh menggunakan Google Lens, boleh menggunakan Google Scholar, boleh ya, untuk mencari informasi lengkap literatur sesuai dengan yang kalian amati. Silakan masing-masing anggota kelompok untuk mewakili mengambil. Kelompok 1. Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke. Amati jenis-jenis media tanam, karakteristik, kelebihan, kekurangan, dan kesesuaian media tanam dengan tanaman hias yang akan ditanam. Kelompok 1 ada pupuk kompos, ada kandang, ada sekam bakar. Yang kedua ada kokopit, ada araska, ada mos, ada pasir, tanam humus pada pupuk kandang. Nah, oke, silakan dimulai. Kelompok 3. Diamati ya, ini materinya. Tadi sudah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah menyimpulkan hasil pengamatan, hasil diskusinya. Kira-kira sampai sejauh ini ada yang ditanyakan tidak? Ya, silakan Pak Rizal. Mengapa anak sekam, pasir, dan serabut kelapa dikatakan memiliki porositas yang tinggi dan merupakan media tanam yang sesuai untuk tanaman hias seperti agloma, sedangkan yang lain tidak? Sedangkan yang lain tidak. Kira-kira ada kelompok yang bisa menjawab menanggapi Pak Rizal? Ya, kelompok 1, Anggun, silakan Nak. Karena bahan tanaman memiliki tingkat kesesuaian yang berbeda-beda terhadap bahan tanam. Ada bahan tanam yang memiliki kesesuaian terhadap bahan tanam porositas yang tinggi dan ada juga yang porositas yang rendah. Iya, bagus sekali. Benar bahwa setiap media tanam itu memiliki karakteristik yang berbeda. Ada jenis media tanam yang menginginkan porositas yang tinggi, tapi ada juga yang menginginkan porositas yang rendah. Porositas itu artinya tingkat yang mengikat air, ya. Jadi ada yang menginginkan yang tinggi, ada yang daya ikat airnya tinggi, ada yang daya ikat airnya rendah. Nah, dari pengamatannya, silakan. Mulai dari kelompok mana nih? Kelompok 1, 2, 3, silakan. Kelompok 2, silakan. Boleh berdiri. Yang rendah dan kandungan abu yang cukup tinggi. Kelebihannya bersifat porous dan mampu menahan air, adalah kaya akan vitamin B. Kekurangannya sifatnya yang terlalu berrongga sehingga kurang kuat dalam mengulang tanaman. Jenis Nah, masing-masing kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil dari
Dari hasil diskusi kami dapat menyimpulkan bahwa setiap media tanam mempunyai karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda. Oke, baik, bagus sekali. Sebelum kita akhiri, tadi media tanam ya, kita sudah membahas dan sudah melakukan pengamatan identifikasi. Oke, tadi sudah lengkap sekali kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mempresentasikan dan menyimpulkan hasil kegiatannya. Nah, sebelum kita akhiri, sebelum itu selesai, kita akhiri ya. Ada post-test yang sudah ibu kirim linknya ke WA grup kalian, silakan dikerjakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman kalian dari hasil diskusi, hasil pengamatan yang hari ini sudah kita lakukan. Apakah dia berbeda dengan hasil pretest tadi atau bagaimana? Silakan. Sudah? Sudah semua? Alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan, lumayan. Ini artinya adalah kalian sudah bisa lulus dari materi ini. Artinya kalian sudah dinyatakan kompeten pada materi ini. Oke, nah sekarang terakhir ya. Hal baru apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Kira-kira hal baru apa saja yang kalian sudah pelajari hari ini? Ya, Jenis apa media saja? Ada jenis media tanam, jenis media tanam apa lagi? karakteristik media tanam, Media tanam. Ada lagi? cara menggunakan media tanam. Cara memilih media tanam yang Baik. Nah, baik. Jadi hari ini kita sudah mendapatkan beberapa poin ya dari pembelajaran kita. Yang pertama adalah aneka jenis tanam media tanaman hias. Yang kedua adalah karakteristiknya. Yang ketiga bagaimana cara memilih media tanam yang baik. Nah, setelah itu, kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah belajar media tanam hari ini? Nah, apa lagi? Ada yang tidak senang belajar hari ini? Tidak ada. Tidak semua. Nah, terakhir sebelum ibu akhiri, ibu akan menitis tugas cinta untuk kalian. Minggu depan kita akan praktik penanaman tanaman hias. Tugasnya adalah silakan kalian baca literatur yang sudah ibu kirimkan di link WA grup kalian. Lalu minggu depan ibu minta terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Setelah diskusi, presentasi dan menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Nah, sebelum ibu tutup, ibu titip tugas cinta untuk kalian semua. Minggu depan kita akan melakukan praktik penanaman tanaman hias. Tugasnya adalah silakan kalian baca literatur berkaitan dengan penanaman tanaman hias. Materinya sudah ibu kirimkan ke link WA grup kalian. Lalu minggu depan setiap kelompok membawa masing-masing satu bagian tanaman. Boleh membawa akar, boleh membawa batang, boleh membawa daun.